fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Pada lafal fihinna di sini lafal fi alirkan nafas ketika melafalkan huruf fa, karena fa salah satu sifatnya adalah sifat hamas, mengalirnya nafas. Kesalahan yang terjadi menggantinya dengan huruf p, misalkan fihinna. Ini kesalahan yang sering terjadi dalam melafalkan huruf fa. Pada lafal fi sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan huruf ya sukun yang didahului dengan huruf huruf kasrah, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal hinna ada bacaan gunnah yang terletak pada lafal nun berharokat tasydid. Maka apabila ada nun berharokat tasydid atau mim berharokat tasydid, maka ini kita hukumi dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu kita membaca dengan memasukkan suara ke rongga hidung kita. Maka fihin sambil ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal qa di sini ada mad tabi'i yaitu qa. Tebalkan huruf qa-nya qa karena dia huruf isti'la yaitu pangkal lidah kita terangkat. Kemudian qasira tebalkan juga karena dia huruf isti'la dan itbaq. Qasirati. Kemudian pada lafal ra ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Di sini lihat teman-teman ada alif kecil, maka itu kita namakan dengan mad tabi'i juga, sama dengan pada lafal huruf qa tadi. Kemudian pada lafal qasiratut tarfi, bedakan antara huruf ta dan to. Tut po. Nah, pada lafal at-tarfi di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi dia tidak dibaca alif dan lamnya, sehingga langsung diidghamkan ke huruf to. Ada juga yang mengenalkan di sini dengan izhar syamsiyah yaitu alif dan lamnya langsung diidghamkan ke huruf to. Maka qasiratut tarfi. Kemudian pada lafaz ra di sini ada hukum tajwid berupa huruf ra tafkhim atau bacaan ra tafkhim, yang dimana ra-nya dibaca dengan tebal karena ada huruf ra sukun yang didahului dengan huruf fathah. Kemudian pada lafal lam yatumishunna, pada lafal lam ada izhar syafawi. Pada lafal mim mati bertemu dengan huruf ya. Apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia kita hukumi dengan izhar syafawi. Izhar sebagaimana namanya yaitu jelas, al-bayan wal wuduh. Maka apa yang dijelaskan suara mimnya tanpa boleh ditahan. Misalkan lam yatumishun, tidak lam yatumishun, tidak, tapi lam yatumishun. Kemudian pada lafal to, apabila ada huruf to sukun atau yang semisalnya pada lafal qutbajatin atau baju di toko, yang itu 5, saudaranya to ada 4 lagi kan, ada ba, jim, dal dan qaf gitu ya. Ini apabila mereka mati dengan harokat sukun, maka kita hukumi dengan bacaan qalqalah. Apabila mereka sukun di tengah-tengah, kita namakan dengan qalqalah sughra. Maka beberapa kesalahan terjadi di dalam melafalkan qalqalah, yaitu tidak mantul. Contoh lam yatmishun, itu tidak mantul. Yang kedua menambahkan hamzah, lam yatmishunna, nah, itu juga sama. Kemudian hati-hati di dalam melafalkan huruf ta, jangan diganti dengan huruf sin, karena sering terjadi menggantinya dengan huruf sin. Contoh lam yatmishunna, mishunna, padahal lam yatmis. Agar sempurna daripada makhraj daripada huruf ta, lidah harus ujung lidah yang harus menempel dengan gigi seri atas.
lam yatmithunna insun qablahum. Pada lafal hunna sama dengan fihinna, ada bacaan gunnah pada lafal nun berharakat tasydid. Kemudian pada lafal insun qablahum. Pada lafal ins dan sun qablahum kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Yang pertama nun mati bertemu dengan sin, itu ikhfa. Yang kedua tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nah, sedangkan huruf-huruf izhar itu ada 15. Salah satunya sin dan huruf qaf. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan 15 huruf ini, salah satunya sin dan qaf, maka dia harus dibaca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya itu menyamarkan suara tanwinnya atau suara nunnya ke huruf setelahnya. Maka nun yang di sini kita samarkan ke huruf sin, sungnya ke huruf qaf. Insuqa, langsung ke huruf qaf. Insuqablahum. Kemudian pada lafal qablahum ada bacaan qalqalah lagi, ditandai dengan huruf ba yang sukun. Sama cara membacanya seperti huruf ta, tidak boleh dia selahannya tidak mantul, itu salah, dan menambahkan hamzah. Kemudian pada lafal mim mati bertemu waw, qablahum ada izhar syafawi sebagaimana tadi lam yatamithun. Kemudian pada lafal wala ada mad tabi'i. Mad tabi'i di sini kita namakan dengan mad tabi'i karena ada fathah bertemu alif. Nah, kemudian pada lafal terakhir ada mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah mad yang terjadi ketika akhir bacaan disebabkan ada sukun arid. Nah, tapi di sini ada sedikit berbeda teman-teman di dalam melafalkan jan. Yang biasanya kita memanjangkan mad arid lis sukun itu 2, 4 atau 6. Nah, akan tetapi di sini tidak ada pilihan kecuali kita memanjangkan 6 harokat lafal jannya. Kenapa? Karena pada dasarnya jan itu awalnya kalau dia bersambung mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalimi musaqqal berat. Jadi dia harus kita baca dengan mad lazimnya. Karena di akhir bacaan maka dia ada kita hukumi dengan mad arid disukun asluhu mad lazim kalimi musaqqal. Jadi walajan di sini asalnya adalah mad lazim kalimi mukhaffaf, yang dimana dia apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Di sini lafal jan ada ketemu dengan huruf nun yang berharokat tasydid. Maka langkah pertama dalam membaca ini, panjangkan dulu jannya 6 harokat, kemudian masukkan nun dan ditahan, baru dimatikan nunnya. Maka wala jan tidak wala jan, enggak. Tapi dia harus 6 dulu. Wala jan. Kenapa begitu? Karena di sini diakhiri dengan nun berharokat tasydid. Maka berbeda dengan yang seperti ini, misalnya tukadziban, tidak. Karena dia tidak ada nun berharokat tasydid. Kita coba ulang. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pada فبأي آلاء, pada ini sudah sering kita ulang di ayat-ayat surah Ar-Rahman, tidak mengapa diulang kembali. Mad badal terjadi apabila ada fathah, ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada hamzah bertemu dengan alif. La'i ada mad wajib muttasil, yaitu disebabkan karena adanya la yang bertemu dengan hamzah pada satu kata alai. Maka la kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Rabbikuma ada mad tabi'i, yaitu pada lafal huruf ma yang berharokat fathah bertemu alif. Tukadziban, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan dibaca dengan zai, jangan tukadziban tapi tukadziban. Ujung lidah kita menempelkan gigi di atas. Dan pada lafal ban ada mad tabi'i, ada mad adat disukun yang asalnya adalah mad tabi'i. Maka caranya kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya teman-teman, like, share, dan subscribe. Dan mohon bantuannya juga teman-teman untuk
like dan subscribe juga channel kami, yaitu di Ngaji Quran Yuk dan Bahasa Arab Center. Itu insyaallah akan kami gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab dan Quran yang seputar murattal dan semisalnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan.